Semangat pagi Sobat Humas, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Neng Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Oke Sobat Humas, senang sekali hari ini Neng Polwan mendapatkan kesempatan untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan beberapa narasumber yang luar biasa. Beliau ini kenapa saya bilang luar biasa? Karena berkat beliau banyak generasi muda kita yang mahir bela diri tentunya. Dan pasti orang-orang generasi muda yang berkecimpung dalam bidang pencak silat ini sangat mengenal beliau. Nah, siapa saja, saya tidak ingin terlalu lama membuat penasaran. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Luar biasa saya ketemu dengan Bapak bertiga. Mungkin maskernya kita buka aja ya Pak ya. Boleh. Karena tadi kan sudah prokes. Biar lebih mengenal. Wah, luar biasa masih muda-muda. Amin. Bapak tapi masih muda ya Pak ya. Amin. Bisa diperkenalkan Pak dari Bapak IPSI ya Pak ya? Iya. IPSI itu kepanjangannya apa sih Pak? Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oke, dengan Bapak siapa nih? Nama saya Supratomo. Oke. Kebetulan saya ditunjuk sama teman-teman perguruan menjadi Ketua Umum IPSI Jawa Timur. Oke, luar biasa. Mohon izin Bapak dari PSHT Bapak dengan Bapak Henry ya Pak ya? Selamat pagi, Neng Selamat Polwan. pagi. Terima kasih pagi ini kita bisa bertemu. Perkenalkan, nama saya Hendry Sugeng Santoso sebagai perwakilan pusat untuk wilayah Jawa Timur dari Perguruan Persaudaraan Setiati Ternate. Nah, luar biasa. Semangat pagi Bapak dengan Selamat Bapak pagi. Mukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Mukhid, Ketua Perguruan Pagernusa Jawa Timur. Oke, luar biasa. Pertama dengan Bapak Henry dulu dari PSHT. Ini kalau boleh tahu, selain melaksanakan tugas sebagai Ketua PSHT Jawa Timur, sehari-harinya sebagai apa Pak? Saya sudah pensiun. Pensiun, Ya sudah. Ya usaha-usaha kecil-kecilan lah untuk menyambung hari-hari. Ini pensiunan Jadi, yang sangat kreatif. Kami diberi amanah untuk menjadi perwakilan di wilayah Jawa Timur Oke. untuk berkoordinasi dengan para ketua cabang seluruh Jawa Timur, juga hubungan dengan eksternal, dengan IPSI Jawa Timur, dengan Forpinda dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan organisasi Setiati Ternate. Kalau dengan Bapak Abdul Mukid, hari-harinya selain sebagai Ketua Pagernusa Pak? Sama dengan Pak Indri saya sudah pensiun, tapi bukan dari karyawan dulu, wira swasta. Tapi karena sudah usianya sudah lebih 60 maka Sudah 6. 64 saya ini. Mau 65 Januari. Saya kira masih 50-an Pak, mohon maaf ya Pak ya. Luar biasa ini Pak. Berarti memang efek pencak silat itu bisa membuat awet muda ya Pak ya. Kalau Bapak Supraptomo sehari-harinya Pak selain IPSI Pak? Iya, sama saya juga sudah pensiun. Loh iya Pak? Iya, saya barusan pensiun di September 2021 kemarin. Usia saya sudah 60 tahun. Saya tertipu wajah lagi saudara. Seimbang semua umurnya. Saya kira masih 50-an loh Pak, mohon maaf ya Pak. Baik, saya kembali ke pertanyaan yang sudah ini Pak. Saya tanya ke Pak Supratomo ya Pak ya dari IPSI. Iya. Ini Bapak kok bisa menjadi ketua itu awalnya seperti apa Pak, visi dan misinya dulu Pak? Sebenarnya Ketua Umum Pencak Silat itu kan kolektif kolegial. Di sana ada unsur perguruan, pengambilan keputusan juga secara bersama-sama. Jadi ya saya tahu persis lah kulturnya dari teman-teman pencak silat. Kita guyub rukun, berkoordinasi, ngobrol-ngobrol, kemudian untuk pengambilan keputusan kita ada rapat. Ya. Pak, menurut Bapak gimana sih Pak dari
acara yang diselenggarakan Bapak Kapolda ini perlu diteruskan ataukah hanya pada tahun ini aja, Pak? Iya, ini sebenarnya Piala Kapolda ini sudah kita harapkan lama Oh gitu. untuk diselenggarakan dan kita berharap setiap tahun ada. Ada, oke. Karena begini, kalau tadi pertanyaan awal ya, bagaimana visi misi yang ingin kita wujudkan, kita laksanakan di IPSI itu ada 3. Jadi kita ingin mewujudkan peningkatan prestasi. Kedua, kita ingin mewujudkan pelestarian budaya bangsa. Ketiga, kita ingin mewujudkan keguyuban. Betul. Ya. Nah, dari visi yang pertama meningkatkan prestasi tentu ada beberapa variabel yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah mencari bibit. Bibit yang seperti apa? Bibit atlet pencak silat yang memiliki bakat dan motivasi. Bakat saja tidak cukup, motivasi saja tidak cukup untuk menjadi atlet. Karena kalau hanya bakat, motivasinya kurang, diberi pelatihan yang keras, lari mereka. Tapi kalau hanya motivasi saja, bakatnya nggak bagus, juga tidak akan sampai ke tingkat nasional atau internasional. Saya sekarang ke Pak Henry. Ini PSHT ini kan sangat besar, Pak, di seluruh Indonesia ya. Bahkan tidak hanya dari tempat awalnya di Madiun ya, Pak ya. Hingga besar seluruh Nusantara ada sekarang cabangnya, Pak. Sampai luar negeri. Sampai luar negeri, Pak. Ya. Wah, luar biasa nih, Di Pak. luar negeri ada 28 cabang. Cabang. Di negara mana aja itu, Pak? Ya, dari Malaysia, Singapura, sampai Belanda, sampai Taiwan, Arab, Brasil, Hong Kong, itu ada semua. Awal sejarahnya bagaimana sih, Pak? Kok bisa sebesar itu? Ya, PSHT yang disingkat dengan Persaudaraan Setyati Trate itu berdiri tahun 1922 sebelum Indonesia merdeka. Ya, pendirinya ya Eyang Harjo Utomo. Dia juga salah satu pahlawan nasional yang awal-awalnya latihan pencak silat itu untuk melawan penjajah. Yang karena melawan penjajah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi perkembangan zaman akhirnya dari setiap mubes berkembanglah menjadi satu organisasi. Dan PSHT Trate ini ada di segala bidang. Karena PSHT Trate tidak melihat istilah Jawane sopo siro sopo ingsun, siapa kamu siapa saya. Tidak melihat apa agamamu. Kalau dari Pagernusa itu apakah dari masing-masing, misalkan kayak masing-masing perguruan, Pak, apakah memiliki ciri-ciri atau jurus-jurus khusus, Pak, sehingga membedakan ya perguruan A sama B itu, Pak? Kalau dari Pagernusa bagaimana, Pak? Terima kasih. Pagernusa ini memang gabungan dari berbagai perguruan. Jadi ini bedanya perguruan Pagernusa dengan yang lain. Pagernusa ini gabungan berbagai perguruan. Pagernusa ini kan juga salah satu perguruan silat yang luar biasa besar, Pak, ya, seperti halnya dengan PSHT itu. Sejarah awalnya seperti apa, Pak, ini yang saya ingin juga tahu ini. Ya, sejarahnya kan dari berbagai perguruan tadi dan kemudian satu sisi sebagai pondok NU, maka setiap keputusan NU mesti ada pagernusannya dan diharuskan ada. Dan itu memang pencak silat yang milik NU adalah Pagernusa. Saya kembali ke Bapak Supratomo. Bapak, ini selaku IPSI kan selaku induk ya olahraga dalam membina remaja untuk melakukan pencak silat. Apa ada syarat khusus, Pak? Misalkan sebuah organisasi seperti PSHT, Pagernusa ingin bergabung ke IPSI itu apa ada syarat-syarat khususnya, Pak? Iya, jadi IPSI itu rumah besarnya perguruan sebenarnya. Oke. Tapi tentu ada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ADART. Kalau untuk menjadi perguruan untuk menjadi anggota IPSI provinsi, itu perguruan ini harus sudah menjadi anggota di 19 kabupaten kota di Jawa Timur. Banyak perguruan-perguruan yang ingin menjadi anggota IPSI provinsi. Kami welcome saja, ya.
Tapi memang kami ada ADRT yang harus kami patuhi karena itu konstitusi dari dari IPSI seperti itu. Sehingga silakan membentuk perguruan di kabupaten kota dulu minimal 19 dan menjadi anggota IPSI kabupaten baru mendaftar di IPSI provinsi. Pak, kalau ini Pak terkait banyaknya berita Pak, ya kadang kita tiap tahun sekali itu selalu ada berita dari atau mungkin setahun bisa beberapa kali Pak. Iya. Dari perguruan A, perguruan B ketemu, kadang mereka terjadi gesekan gitu kan Pak. Kalau ada kejadian seperti itu apakah IPSI memberikan sebuah sanksi kepada perguruan tersebut ataukah dari si pelaku sendiri atau seperti apa Pak? Iya, jadi sebenarnya antar ketua perguruan kan nggak pernah ada masalah. Iya, duduk Mereka bareng, guyub-guyub, duduk bareng. Iya. Dan di IPSI provinsi karena ini memang rumah besarnya perguruan, pengurusnya itu juga dari perguruan-perguruan. Jadi ada wakil-wakil ketua yang ini merupakan representasi dari perguruan-perguruan. Kalaupun ada gesekan, ya memang kalau di pencaksilat itu ada yang namanya seperti ilmu padi. Makin tinggi ilmunya makin merunduk. Iya, makin berisi makin merunduk, makin berisi makin merunduk. Nah, ini kadang-kadang anak-anak muda lirik-lirian pun bisa gesekan kan. Iya. Terus kadang-kadang gara-gara player motor kan player Pak. motor gesekan. Kebetulan yang gesekan si A dan si B. Terus kemudian kebetulan si A kok perguruan A, si B kok perguruan B. Nah, akhirnya sepertinya padahal antar masalahnya antar pribadi bukan antar perguruan. Tidak dilakukan sanksi ya Pak ya. Kalau di IPSI ini tidak bisa melakukan sanksi karena di ADRT kita tidak diatur seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau dari perguruan sendiri Pak, apakah ada sanksi kepada anggota atau warganya yang berbuat bentrok seperti itu Pak? Di dalam SDA sendiri ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di situ ada bagaimana seorang warga itu berperilaku. Ya, kalau dia melakukan pelanggaran di dalam organisasi, ada sanksinya, ada teguran, ada pembinaan. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Supratomo sebagai Ketua IPSI, itu adik-adik itu kan pendekar-pendekar muda yang masih mencari jati diri. Dia pengen mengapresiasikan, pengen menyalurkan ilmunya kasarannya. Makanya event-event seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Kapolda itu sangat membantu sekali untuk penyaluran. Betul. Ya, itu bukan hanya di Polda, kami berharap nanti di tingkat Polres, Forpinda Kabupaten itu bisa mengadakan event-event itu supaya adik-adik yang pengen berprestasi itu bukan prestasi jalanan, tapi ada prestasi tempat di atas penyaluran panggung. Ini yang belum ya, terwadai gitu loh, betul. yang belum terwadai secara optimal. Makanya support dari Pak Kapolda kami harapkan supaya ini berkelanjutan, berkesinambungan, bahkan sampai level-level kabupaten kota. Himbauan lah untuk adik-adik kita ini supaya sesama anak bangsa itu bisa saling menjaga. Betul. Ya, kita ini sesama anak bangsa Indonesia. Jangan berpikir seperti waktu zaman penjajah kan. Saling bersaing yang tidak positif. Jadi keberadaan kami di level IPSI itu dapat menjadikan satu jembatan atau saling silaturahmi sehingga adik-adik juga tahu bahwa ajaran kita ini baik. Jangan sampai dalam penyaluran bakatnya ini dilakukan di lapangan. Terjadi gesekan. Tapi kalau terjadi gesekan pun kita segera antar ketua ini berkoordinasi untuk saling melakukan pembinaan, tarik. Dan kami juga ada grup komunikasi dengan Dirintelkam, Pak Yuda. Jadi ada kegiatan gesekan di mana, miskomunikasi di mana, segera kita komunikasi, cari solusi terbaiknya supaya apa? Kita ini bisa ada titik temu yang harmonis. Betul. Jadi begitu. Gesekan ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak perlu ya Pak. Betul. Ya. Dari Pagar Nusa Pak, ketika ada sebuah bentrok gitu yang melibatkan salah satu warganya, apakah ada sanksi Pak untuk warga yang melakukan keributan tersebut? Iya. Jadi di Pagar Nusa ini
masuk ke anggota Bagurusa itu sudah ada ininya di PO-nya itu berbunyi harus meningkatkan ketakwaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Betul. dan menjunjung tinggi akhlak karimah Betul. dan menjaga hubungan sesama. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah, ukhuwah Wataniyah. Nah ini kalau ada terjadi itu saya cari dulu kronologinya apa. Kalau memang dari Pak Guru yang salah, saya sudah sampaikan ke Kapolres, ke Pak Yuda juga. Silakan ditangkap. Pak Guru saya tidak akan membela. Jadi kemarin ada yang dengan katanya yang merokasi dari Pak Guru, silakan tangkap. Kalau perlu ada yang dimintakan laporan, saya suruh itu yang digerakkan laporan. Jadi Pak Guru saya dalam ini kalau ada yang terlibat tidak akan dibela. Saksi tegas, Silakan. sanksi tegas ya Pak ya. Itu untuk Pak Guru saya. Luar biasa. Pak, adakah pesan untuk warganya Pak, generasi muda ini? Sebaiknya seperti apa ketika menghadapi sebuah situasi yang bisa menimbulkan gesekan Pak? Ya, saya pesannya adalah selalu sabar. Nggak usah kalau itu kadang-kadang ini Pak Polwan ya, Iya. itu komunitas dan Betul. orang-orang yang kadang sudah keluar dari perguruan itu, mungkin dari SD juga gitu, mungkin sudah keluar, tapi begitu ada bentrok ngajak temennya yang dulu masih ini yang masih jadi aktif, masalah seperti iya. itu. Saya kira kalau yang masih belajar silat itu saat patuh, saat taat pada gurunya. Daripada cabur lain, misalnya saya pernah ikut di voli, itu kalau pelatih voli ya dipatuhi di luar, tapi beda dengan silat itu. Silat itu sangat patuh pada guru. Jadi kalau saya yakin kalau gurunya itu sudah melarang, nggak akan bakal. Jadi untuk Pak Guru saya sudah ini, kita nggak usah, masih banyak yang harus kita lakukan. Betul. Kenapa harus yang seperti itu, yang nggak jelas? Ini sudah berkali-kali saya ingat. Dan saya nggak mau ini. Begitu ada laporan yang hanya korban dikirim ke saya, korban seperti itu, saya nggak ada tanggapi. Saya tanya kronologinya dulu, saya minta laporan dulu. Saya nggak gegabah itu untuk langsung bertindak. Sanksi tegas dari Pagar Nusa untuk warganya. Bapak mohon izin, mungkin bisa disampaikan sekali lagi Pak pesan untuk warga dan generasi kita ketika menghadapi situasi yang menimbulkan gesekan tuh sebaiknya seperti apa Pak? Baik, Nona Polwan. Dari kami menghimbau buat dulur-dulur sedaya, saudara-saudara semua, mari kita jalin silaturahmi sesama perguruan atau sesama saudara sendiri. Kita ini sesama anak bangsa. Kita jangan mudah terprovokasi untuk informasi-informasi yang tidak akurat, yang cenderung membuat kita ini saling berantem. Kita belajar bela diri bukan untuk berantem sesama anak bangsa, tapi untuk prestasi. Monggo, kalau dulur-dulur ingin menyalurkan bakatnya, silahkan naik di atas panggung, ikut event-event yang diadakan oleh IPSI maupun oleh instansi lainnya. Jadi janganlah kita membuat situasi kita tidak kondusif. Kita harus terlibat untuk menjaga Kamtibmas di mana saudara-saudara berada. Mari kita saling bekerja sama dengan pihak aparat terkait untuk menciptakan situasi kondusif. Kita ini putra-putra bangsa yang punya cita-cita luhur. Kita ini putra-putra bangsa yang sudah dimerdekakan dengan darah. Jangan sampai kita kotori dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji. Saya yakin saudara-saudara masih ingat ajaran dari perguruan saudara masing-masing. Pasti tujuannya adalah menjadikan saudara, menjadikan manusia yang berbudi pekerti baik. Untuk itulah momen yang sangat baik ini kami menghimbau kepada dulur-dulurku, saudara-saudaraku dari semua yang mendengarkan acara ini, mari kita jalin hubungan silaturahmi antar perguruan sehingga kita bisa ikut membantu menjaga Kamtibmas di tempat kita masing-masing.
Luar Demikian Nona Polwan. Siap. Amin. Terima kasih Bapak. Demikian tadi bincang-bincang kita hari ini Bapak. Semoga ke depan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam momen yang luar biasa seperti ini atau mungkin lebih luar biasa lagi. Baik Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang saya dengan 3 tokoh yang sangat luar biasa dalam bidang pencaksilat dan juga generasi muda kita tentunya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe dan nantikan podcast Polda Jatim di episode berikutnya dengan narasumber yang tak kalah luar biasa karena kami akan selalu mengundang narasumber yang sangat inspiratif. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Matur sakala kang tretan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.